Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian ringkas firman Tuhan sebagai santapan rohani kita pada pagi ini. Firman Tuhan pagi ini berjudul Sumber Pengharapan. Kehidupan sebagai manusia pasti banyak yang dihadapi. Kita merasakan di jalan surga itu sangat sukar karena banyaknya penderitaan yang menyebabkan semangat kita menjadi lemah. Sungguh pun demikian, sebagai hamba Tuhan, kita kena berusaha kuat, hidup penuh perjuangan dan senantiasa bersandar kepada satu-satunya sumber pengharapan kita. Mari kita membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 13. Yeremia pasal 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ayat ini memberitahu kita bahwa satu-satunya sumber pengharapan itu adalah Tuhan. Kalau diimbas kembali sejarah umat Israel, kita dapati bahwa dengan jelas Tuhan telah memimpin umat itu keluar dari tanah Mesir, sehingga menunjukkan begitu banyak mujizat besar. Waktu itu sudah pasti Tuhan menjadi pengharapan bagi segenap umat. Sama juga dengan kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan, Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Karena Dialah yang telah membawa kita keluar dari kuasa dosa untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup itu. Namun, persoalannya ialah bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Pertama ialah menjadikan Dia sebagai sumber pengharapan bukan untuk hidup masa kini sahaja. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 berkata, 1 Korintus pasal 15 ayat 19, Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Baik, tidak sedikit orang mengikut Tuhan dengan tujuan yang tidak betul, hanya mau mendapatkan keperluan tubuh jasmani. Ya, dalam zaman Tuhan Yesus pun, waktu Yesus memberitakan Injil, pernah suatu masa ramai orang yang mengikutinya, dan orang-orang yang mengikutinya itu ada tujuan dan ada sebab mereka tertentu. Misalnya ada yang ingin mendengarkan pengajaran, ingin melihat mukjizat yang dilakukannya, ingin mendapatkan kesembuhan, mendapat berkat, dan ada juga yang mendapatkan makanan. Jadi saudara, ini mengingatkan kepada kita agar bagi kita hari ini, kita mengharapkan Tuhan bukan untuk hidup di dunia ini saja, tetapi mengharapkannya untuk selama-lamanya. Baik, yang kedua, yaitu harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 6, Keluaran pasal 20 ayat 6, Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Baik, di sini memberitahu kita bahwa Tuhan hanya akan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahnya. Baik, perintah-perintah Tuhan itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Jadi kita harus memegangnya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mazmur pasal 37 ayat 39 berkata, Pasal 37 ayat 39, Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan,
Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, jadi di sini dengan jelas memberitahu bahwa Tuhan itulah satu-satunya tempat perlindungan bagi manusia. Namun persoalannya ialah, apakah hari ini kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan pada waktu kesesakan dan duka cita? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan pada waktu kita sukacita? Harus bersyukur kepadanya. Jadi hari ini apapun keadaan, jangan bersandar kepada diri sendiri maupun manusia, ataupun menjadikan Tuhan itu pilihan terakhir setelah mengalami jalan buntu. Karena dalam dunia ini satu pun tidak ada yang kekal. Bagian keempat ialah menjadikan Tuhan sebagai penentu kehidupan. Kita tahu manusia, di dalam hati manusia ada banyak perancangan. Namun apa Alkitab kata? Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaknya rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi nampaknya kita harus bersandar kepada Tuhan untuk menentukan kehidupan kita ini. Dan yang kelima, harus hidup takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap manusia. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi hari ini sebagai umat Tuhan harus takut akan Tuhan di dalam diri kita, Jadi di sini kita telah membincangkan 5 sebab kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, ataupun bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Semoga daripada perkongsian ringkas firman Tuhan ini dapat menjadikan kekuatan dan dorongan di dalam kehidupan kita. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.